lagi di CMC Caring Mom Community. Channel ini buat obrolin semua hal dan berbagi solusi. Sahabat CMC, kita akan ngobrolin lebih lanjut. Kemarin dunianya runtuh, yang pertama. Hari ini dunia runtuh episode kedua. Masih dengan Mbak Dian Ngesti. Halo. Seseorang yang luar biasa dan energinya selalu luar biasa, bisa kepancar dan kita bisa ngerasain. Oke, to the point. Dunia sudah runtuh yang kedua, itu harus diceritakan. Bagaimana ketika sekolah nggak boleh offline dan harus online, sementara anak-anak ini memiliki kebutuhan khusus dan peran Mbak Dian, fasilitator di Lentera Harapan, harus sepenuhnya tergantikan oleh orang tua di rumah. Ya. Terbayang buat saya, bisa cerita nggak bagaimana? Ini dunia yang runtuh kedua ya ini ya. Berarti ini runtuhnya nggak cuma buat Mbak Dian ya? Semua ya. Buat semua. Cuman ini yang waktu kemarin begitu kalau 16 Maret harus semuanya dirumahkan, ya kan? Itu akan beda suasananya kalau anak-anak kami biasanya itu kan kalau penerimaan rapot ya. Penerimaan rapot berarti itu nanti kelanjutannya adalah libur. Iya. Besok kamu terima rapot, habis itu libur ya. Iya. Ada omongan, itu ada lebih komunikasi. mudah menjelaskan. Ya, meskipun mereka kayak nggak dengerin, mereka kayak cuek gitu. Tapi mereka itu kan tahu. Paling enggak ada yang sudah masuk. Kamu besok libur ya, kalau di rumah tetap belajar ya gitu. Lain kemarin beda. Kan langsung belum sempat ketemu mereka, terus pesannya cuma lewat orang tua kan waktu itu. Shock lah. Jujur aja anak-anak mengalami shock ya, karena mereka itu kan sekolah itu suatu rutinitas. Anak autis itu kan mereka terikat dengan rutinitas. Pagi bangun, mandi, makan, pakai baju sekolah. Sulit untuk lepas dari itu, Mbak. Kemudian waktu harus begitu tanpa ada mereka dikasih tahu libur itu, beberapa orang tua sudah WA saya kan waktu itu. Aduh Bu, anakku rewel. Itu awal-awal, terus ya udah dibiasakan ya, nanti saya kasih materinya. Iya. Mbak Dian bisa jelasin nggak rewelnya anak autis? Rewelnya? Ya. Karena supaya perlu rekonstruksi nggak? Saya guling-guling. Oh gitu ya? Memang benar seperti itu ya Mbak? Ya. Memang ekstrim? Tergantung ini ya, pengendalian emosinya ya kan, ada yang sudah bisa mengendalikan emosi. Iya. Paling cuma pengendalian emosi, paling cuma gitu aja, pukul-pukul atau apa. Tapi kalau yang memang belum bisa mengendalikan emosi, bisa menyakiti diri sendiri, bisa menyakiti orang lain. Jadi rewel ini tidak sesederhana yang bagaimana terjadi dengan anak-anak lain. Anak umum mungkin rewel, April mungkin bisa lihat cuma mewek, gitu aja ya. Kalau anak kami berbeda. More than gitu lah. Oke, lanjut. Nah, kemudian stres yang kedua itu pada orang tua. Ini karena tidak semua orang tua punya fasilitas, ya maaf ya, ini kan saya ulangi lagi, sekolah kami kan untuk yang kemampuan ekonominya berkebutuhan khusus dan memiliki keterbatasan. Ekonominya kan menengah ke bawah ya. Jadi nggak semua punya fasilitas handphone ya yang bisa kami minta ini nanti ya di video direkam gini-gini. Ya semua bisa, makanya pusing juga waktu itu harus bagaimana kan. Nah makanya berkala kemarin saya ajak pertemuan ke sekolah ya, ngumpet-ngumpet lah menghindari nanti kalau ada kamtip liwat atau polisi. Siapa tahu nanti ada kumpul-kumpul lah kan rame. Ya, makanya kami kan ya cuman berapa 1 jam aja lah saya, karena memang anak-anak itu harus diajarkan detailnya lewat orang tua. Gini ya Bu, nanti harus begini. Kalau hanya lewat gini, benar-benar orang tua tuh ada sebagian yang mengalami kesulitan. Itulah, aku mengingatkan, saya juga gimana ya, saya ya akhirnya saya hanya ngomong dengan orang tua, saya butuh kejujuran orang tua. Kejujuran dalam hal ini anak panjenengan, ini anak titipan dari Tuhan untuk panjenengan, tolong dirawat, tolong dididik selama masa pandemi, selama kami sebagai guru tidak bisa mendampingi. Jadi memang dibutuhkan seperti itu. Jadi ya saya pasrah dan saya juga tapi tetap aktif untuk memberikan materi setiap hari. Iya. Oh, sorry Mbak, saya memutus. Mbak, anak-anak di LH itu dapat rapot kan? Tadi kan sudah disebutin. Terus apa bunyi rapotnya Mbak?
Ininya. Maksudnya sama, misalnya ada nilai, ada apa. Oh itu, kalau rapat kami nggak ada nilai akademisnya ya, maksudnya nilai nominalnya nggak ada, bukan akademis, maaf. Nilai nominalnya nggak ada, karena kami melihat tiap perkembangan mereka. Jadi di situ kan dituliskan untuk perkembangan motorik bagaimana. Itu aja motorik sudah ada perinciannya lagi, untuk gerak tangan gimana, untuk mengambil ini gimana, perlu bantuan tidak atau bisa sendiri. Jadi bunyi rapotnya itu tidak seperti ada, itu kira-kira. Tidak ada angka-angka, tidak ada grade gitu, tidak ada. Kalau grade itu kan karena anak-anak saya klasifikasikan dalam grade ya. Jadi grade itu bukan kamu kemampuan segini kamu masuk grade ini ya, tapi memang mereka sudah masuk grade dulu. Jadi tidak ada kelas kan, di tempat kami tidak ada kelas. Pengelompokan kemampuan itu sudah ada. Ya, jadi gitu pengelompokan kalau grade A itu kan memang untuk anak-anak yang memang kemampuan akademisnya sudah bagus, pengendalian emosinya sudah bagus. Kemampuan akademis anak autis seperti apa Mbak? Menulis, menggambar, menghitung, itu. Dan sudah bisa mengikuti mata pelajaran. Itu kan memang butuh proses ya. Seperti anak saya itu kan umur berapa ya, belasan itu baru umur 9 lah dia tuh baru bisa komunikasi 2 arah. Tuh, dan 9 tahun. 9 tahun itu penantian yang berharga ya. Kayak lagunya Rizky. Nah, ya kalau di tempat kami grade A itu untuk anak-anak yang singkatnya mereka siap diintegrasikan ke sekolah umum, siap untuk masuk ke sekolah umum. Tuh kalau grade A. Kalau grade B itu kan anak-anak mulai bisa untuk mempelajari yang sifatnya akademis. Anak-anak sudah mulai bisa pengendalian emosi. Anak-anak sudah mulai bisa interaksi. Itu yang grade B. Kalau yang grade C itu yang memang satu persatu guru, harus satu guru satu siswa, dan itu masih butuh bantuan instruksi saja. Jadi cuma diinstruksikan aja. Ambil pensil, ambil, dia sudah tahu. Ibaratnya by remote lah ya. Mbak, mungkin nggak, atau sepengalaman Mbak Dian selama ini ngikutin, ada nggak anak yang dari tahun pertama sampai saat ini, mungkin tahun ketiga atau keempat, dia tetap pada grade yang sama dan cukup sulit untuk kemudian dikembangkan, atau selalu ada misalnya 1 tahun nanti pasti akan mengalami kenaikan ini, 2 tahun akan, atau seperti apa? Memang ada yang masih tetap sampai dari tahun berapa ya? Saya lupa ya, itu anak masuknya tahun berapa. Itu ada yang sudah sekitar 3 tahun masih di situ. Jadi belum ada progres sama sekali. Dia progresnya itu progres yang di luar targetnya kita yang ini. Target utamanya dia misalnya dia bisa makan sendiri, misalnya gitu. Kita kan targetnya yang sederhana saja untuk kemandirian kan. Ya dia baru bisa megang sendok, kadang lepas, kadang ya bisa megangnya, kadang begini, kadang bisa begini. Jadi awalnya sama sekali nggak bisa, dan kemudian sekarang progresnya sampai situ. Ya, kami setiap saat melihat setiap hari itu selalu ada perkembangan. Sedikit itu pasti ada. Itulah yang kadang bertentangan dengan orang tua. Beberapa orang tua begitu. Jadi beberapa orang tua itu kepinginnya perkembangan itu adalah yang benar-benar tampak melejit langsung gitu. Tapi mereka kadang tidak melihat perkembangan yang kecil itu juga suatu usaha dari anak mereka. Jadi memang mengedukasi ke orang tua untuk arti perkembangan itu juga sama sulitnya dengan mengedukasi anak. Nah itu, dan makanya nggak cuma sekali 2 kali sampai misalnya saya berbuih lah ngomong dengan orang tua itu. Kebayang banget Mbak. Benar-benar kebayang. Jadi komitmen saya untuk hadir untuk mereka itu ya. Jadi memang dibutuhkan lebih banyak motivasi, ya Mbak ya. Kemudian tujuan ini benar-benar harus menjadi sesuatu yang kita canangkan, namun kemudian tidak kemudian itu harga mati. Kemudian konsistensi, gitu ya. Kemudian apa Mbak, kesabaran. Benar nggak kira-kira kalau seperti itu? Dan juga setia pada komitmen. Kalau saya harus setia pada komitmen awal saya mendidik anak-anak ini. Saya berarti niat repot, saya niat harus bergulat dengan mereka, itu komitmen saya.
sepanjang perjalanan Ilham mungkin ada melihat teman yang lebih sukses dengan pekerjaan ini, tutup kuping. Saya setia pada komitmen. Nah, kesetiaan itu loh. Kira-kira Mama Pri tipe orang yang setia? Iya, Ya. sepertinya begitu. Oke. Saya setia pada hal-hal yang baik untuk dibagi. Ya. Saya setia pada nilai-nilai yang memang luhur Ya. gitu ya. Dan setia itu memang kadang berat kan, diujinya itu berat. Iya. Nah, dan itu yang penting saya itu betul. setia pada komitmen. Jadi yang kondisi sekolah kami, Mama Pri udah tahu sendiri. Iya. Semuanya bergantung pada donatur. Itu benar-benar kami ya berani repot gitu loh. Kami harus mencari. Ya itu makanya saya bilang setia pada komitmen untuk anak-anak. Iya. Amanah lah itu dari orang tua kami. Dan saya salut dengan semua keberanian Mbak Dian atas pilihan yang nggak ada yang mudah. Satu pun tidak ada yang mudah. Dan itu kesuksesan yang sulit untuk dicapai pihak-pihak yang tadi mungkin Mbak Dian anggap sukses gitu ya. Jadi memang ada kesuksesan dalam hal yang lain. Oke. Menarik banget dan terima kasih Mbak Dian. Kami mendoakan selalu sehat, amin. Selalu sehat dan tetap dalam kesetiaan bersama dengan anak-anak. Saya yakin semua akan support. Ya. Salam buat semuanya, teman-teman fasilitator ya. Mereka menyebutnya guru sebagai fasilitator. Mudah-mudahan semuanya sehat. Oke. Dan nanti kalau misalnya sudah pandeminya sudah berakhir, jangan lupa mampir sana lagi. Oh siap, dengan senang hati bersama teman-teman dari CMC semua. Sahabat CMC, sebegitu kuat motivasi dan itikat baik itu kemudian menjadikan energi nggak pernah putus. Dan hal itu akan memperkuat mental, fisik, dan seluruh hal kemudian menjadi terpusat pada satu, yaitu kesetiaan kepada tujuan. Jangan lupa bahwa kita akan terus bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga, bersama dengan seluruh generasi untuk menjadi lebih hebat daripada sekarang. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam buat keluarga, peluk erat buat anak-anak. Sampai jumpa.